Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Halimah dengan NIM 17096240037 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Bayu Suhendri, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Office. Oke baik, jadi di sini aku akan membuat tutorial bagaimana sih caranya membuat media presentasi atau yang biasa kita bilang itu PPT. Kita langsung aja masuk ke Chrome, lalu ketik Mentimeter. Oke, selanjutnya pilih Go to Home. Nah, jika tampilannya seperti ini, pilih yang My Presentation. Klik New Menti. Oke, sebelum kita mulai, rename dulu. Namanya sesuai materi. Selanjutnya kita new slide itu karena ini halaman pertama, jadi aku mau membuat judul, pilih yang teks. Selanjutnya ketik judul. Oke, karena tampilannya masih polos, jadi kurang menarik, kita pilih themes atau tema. Aku mau pilih yang ini, sesuai keinginan masing-masing aja. Selanjutnya, tambahkan gambar juga biar lebih menarik. Di sini, klik yang drag on drop. Oke, karena ini halaman judul, jadi aku pengen layout gambarnya ini full satu halaman. Pilih yang ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan slide lagi. Nah, sebelum masuk ke materi, aku pengen mengetes pengetahuan audiens dulu, jadi pilih yang open-ended. Selanjutnya masukin penyanyi. Selanjutnya, new slide lagi, kita akan masuk ke materi lagi, pilih yang teks. Selanjutnya, rapikan isi materinya. Oke, karena ini masih polos, jadi aku mau tambahin lagi gambar. Sekarang kita search pendidikan. Oke, selanjutnya kita pilih layoutnya, karena ini mulai masuk ke materi, jadi aku pilih ini layout yang ini. Oke, setelah itu tambahkan slide, materi lagi, jadi pilih yang teks. Oke, sudah, saya tambahkan gambar lagi. Pilih yang ini. Nah, untuk layoutnya aku ganti yang ini. Oke, sudah. Selanjutnya tambahkan slide. Nah, sekarang aku mau buat quiz.
Udah, selanjutnya tambahkan slide lagi. Aku mau buat kuis lagi. Nah, sekarang yang tipe multi choice. Kalau misalkan tadi kurang pilihan gandanya, tinggal tambahkan aja. Sekarang klik ini, aktifkan, kemudian pilih jawaban yang benar. Oke, selanjutnya kita tambahkan slide lagi. Kita masuk ke materi lagi. Selanjutnya aku mau tambahkan gambar lagi. Gambarnya sama seperti yang di slide sebelumnya. Untuk layoutnya aku mau selang-seling. Oke, aku layoutnya ini. Selanjutnya aku mau buat kuis lagi. Pilih yang multiple. Tinggal diedit pilihan gandanya. Oke, selanjutnya tambahkan slide lagi. Aku mau buat kuis lagi. Oke, selanjutnya tambahkan slide lagi. Kita akan masukkan materi terakhir. Selanjutnya tambahkan gambar lagi biar lebih menarik. Nah, untuk layoutnya ini aku mau bedakan jadi selang-seling pilih yang ini. Selanjutnya kita buat kuis lagi, tambahkan slide. Tambahkan slide lagi, aku mau buat kuis lagi yang pilih multiple. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman. Dan halaman terakhir, tambahkan bagian ucapan terima kasih. Biar lebih menarik, tambahkan gambar lagi. Oke, sudah selesai semuanya teman-teman. Oke, karena kita sudah selesai membuat PPT ini atau presentasi ini, kita langsung lihat aja ya di sini. Oke, ini hasilnya. Nah, ini kalau misalkan di laptop dan ini di handphone. Selanjutnya kita cek. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman tampilannya. Jadi itu tutorial cara membuat media presentasi atau PPT di Mentimeter ini. Semoga teman-teman bisa langsung menerapkannya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Halimah dengan NIM 17096240037 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Bayu Suyandri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Office dan juga teman-teman yang hadir pada presentasi hari ini. Baik, kita akan membahas mengenai macam-macam model konsep kurikulum. Teman mungkin boleh di-scan barcode-nya atau disesuaikan dengan kodenya. Ya, kita lanjut ya. Nah, presentasi hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam model konsep kurikulum. Nah, sebelum memasuki materinya, aku pengen tahu nih, sepemahaman teman-teman apa sih kurikulum itu? Dilihat dari jawaban teman-teman, dimulai dari arah pelaksanaan pembelajaran, kemudian ajuan guru untuk pembelajaran, rencana pendidikan, pedoman belajar di sekolah, serta ajuan guru mengajar itu semuanya memiliki makna besar ya dan mengarah pada kurikulum. Jadi gimana kurikulum ini tuh bukan cuma daftar mata pelajaran aja, tetapi juga keseluruhan rencana pendidikan yang mengatur bagaimana guru tersebut mengajar, kemudian apa yang dipelajari oleh siswa tersebut, bahkan sampai tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya ini apa sih model konsep kurikulum itu? Kurikulum itu sendiri adalah pedoman utama dalam pendidikan yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran ini tuh agar tujuannya itu tercapai, di mana kurikulum itu tidak hanya berisi daftar pelajaran, tapi juga mencakup pengalaman belajar siswa tersebut dan juga perencanaan pembelajaran. Karena perkembangan ilmu dan juga teknologinya itu, kurikulum terus berubah sehingga muncul berbagai model seperti subjek akademis, humanistik, serta teknologi. Nah, yang pertama ini ada model kurikulum subjek akademis. Model ini tuh dia menekankan penguasaan materi pelajaran di mana guru tersebut tuh dapat berperan sebagai pusat informasi dan juga siswanya tuh lebih cenderung menerima materi secara satu arah aja. Nah, untuk kelebihan itu sendiri tuh dia materinya itu dapat tersusun rapi dan juga sistematis. Tapi kelemahannya ini yang membuat siswanya tuh kurang aktif karena pembelajaran tersebut tuh berfokus pada hafalan aja. Nah, di sini ada kuis. Mungkin teman-teman boleh dijawab, tuliskan satu kata yang menggambarkan model subjek akademis itu sendiri. Oh, ditunggu 3 lagi. Kita bisa lihat ya jawaban teman-teman tuh yang muncul ada materi, buku, teori, guru, hafalan, di mana dia menunjukkan ciri utama dari kurikulum subjek akademis itu sendiri. Nah, memang model ini tuh dia sangat menekankan penguasaan materi pelajaran dan juga biasanya tuh berpusat
berpusat pada guru dan buku teks tersebut. Oke, di sini ada kuis lagi, apa kelemahan utama model subjek akademis? Teman-teman boleh dijawab. Oke, jawabannya benar banget ya, yaitu kurang melibatkan siswa secara aktif. Karena ini tuh dia membuat pembelajaran tuh sering terasa membosankan, terus juga kurang melatih keterampilan berpikir kritis siswa tersebut. Nah, materi yang kedua ini ada model kurikulum humanistik, di mana model ini tuh dia lebih menempatkan siswanya sebagai pusat pembelajaran. Tujuannya itu untuk mengembangkan potensi siswa tersebut secara menyeluruh, baik dari intelektualnya, sosial, emosional, bahkan moralnya. Contoh dari model ini tuh dia terletak pada kurikulum 2013 dan juga kurikulum berbasis kompetensi. Tapi ada tantangannya juga, di sini terletak pada sulitnya mengukur hasil belajar secara objektif. Nah, di sini ada kuis lagi, teman-teman. Model kurikulum humanistik itu dia lebih menekankan proses belajar daripada hasil akhir. Benar atau salah? Boleh dijawab. Oke, benar banget ya jawabannya tuh yang benar. Jadi kurikulum humanistik ini tuh dia lebih menekankan proses belajar dibandingkan hasil akhir. Nah, di sini juga utamanya itu dia bagaimana siswa tersebut tuh dapat berkembang secara pribadi mulai dari kepercayaan dirinya, minatnya, sikap, bahkan pengalaman belajarnya. Nah, di sini ada kuis lagi. Tuliskan satu contoh kurikulum yang menerapkan model humanistik. Nah, teman-teman boleh dijawab. Ya, benar banget ya. Jadi jawabannya itu udah tepat. Ada kurikulum 2013 dan ada juga kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, dia tuh kurikulum dua itu tuh dia sama-sama mencerminkan pendekatan humanistik karena lebih menekankan pembentukan sikap, keterampilan, bahkan karakter siswanya. Jadi bukan hanya nilainya aja. Nah, untuk model yang terakhir ini ada model kurikulum teknologi, di mana model ini tuh dia lebih berfokus pada pencapaian kompetensi yang terukur dengan bantuan media digital, mulai dari pembelajaran yang lebih fleksibel melalui e-learning, bahkan proyeknya. Nah, untuk contoh dari model ini tuh terletak pada kurikulum Merdeka. Tapi penerapannya ini tuh dia masih terkendala oleh akses teknologinya yang belum merata, bahkan kesiapan gurunya yang memang harus lebih kreatif lagi dalam belajar, dan juga ketersediaan sarana ataupun fasilitasnya yang belum merata. Oke, di sini ada kuis lagi teman-teman. Tuliskan satu kata yang menggambarkan model kurikulum teknologi. Boleh dijawab. Jadi teman-teman boleh dijawab tiga lagi. Oke, di sini tuh kata-kata yang muncul ada project, online, digital, fleksibel, dan juga. Nah, di sini tuh terlihat jelas ya bahwa pembelajaran ini tuh dia tidak hanya teori,
di mana dia lebih memanfaatkan teknologi, media digital, bahkan metode modern dalam pembelajaran itu sendiri. Oke, di sini ada kuis lagi. Ciri utama model kurikulum teknologi adalah, boleh diusul teman-teman. Jawaban yang benar itu berbasis kompetensi dan terukur ya teman-teman. Karena kurikulum ini tuh dia dirancang supaya hasil belajarnya tuh lebih bisa diukur secara jelas, misalnya lewat proyek, terus juga platform digital atau bahkan penilaian berbasis kompetensi. Jadi pembelajaran itu tidak hanya teori, tapi juga benar-benar terlihat hasilnya. Oke, dari seluruh kuis ini, bahkan materinya juga, kita bisa simpulkan bahwa setiap model kurikulum itu tuh dia punya ciri dan juga keunggulannya masing-masing, tapi guru juga perlu memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan siswanya. Baik, selesai sudah presentasi kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dan juga sudah meluangkan waktu pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.